Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Aparat narkoba Polda Sumut kembali geledah tempat hiburan malam. Temukan ratusan butir pil ekstasi dan puluhan bungkus narkoba. Kuasa hukum pelaku pembacokan jaksa menyatakan motif pembacokan karena korban berulang kali memeras pelaku. Selain Bika Ambon, Kota Medan juga memiliki aneka kuliner tradisional yang lezat. Salah satunya lemang yang jadi favorit bagi wisatawan. Aparat Direktorat Narkoba Polda Sumut melakukan penggeledahan dan menyita tempat penyimpanan narkoba di sebuah lokasi hiburan malam di Jalan Haji Adam Malik, Kelurahan Sayagul, Kota Medan. Petugas menyita 708 butir pil ekstasi dan 25 bungkus narkoba jenis ketamin. Setelah melakukan penggerbekan dan pengembangan pada Sabtu malam pekan lalu, petugas gabungan dari Direktorat Narkoba Polda Sumut dan Satuan Narkoba Polrestabes Medan Senin siang kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan lemari penyimpanan barang milik tersangka R. Tempat ini digunakan untuk menyimpan narkoba jenis ekstasi dan ketamin di lokasi hiburan malam di Jalan Haji Adam Malik, Kelurahan Sayagul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Berdasarkan hasil penyelidikan, penggerbekan pada Sabtu malam berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba di lokasi hiburan malam. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap tersangka R, seorang pelayan di lokasi hiburan malam tersebut. Dari lemari penyimpanan milik tersangka, petugas menemukan 708 butir pil ekstasi dan 25 bungkus narkotika berjenis ketamin. Selain tersangka R dan barang bukti narkotika, petugas juga mengamankan tersangka Z dan 9 pelayan lainnya yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika di lokasi hiburan malam tersebut. Kembali datangi ke lokasi ini, kalau tidak salah kemarin kita melakukan penggeledahan ulang. Penggeledahan ulang yang kami lakukan dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara setidaknya mendapati beberapa hal. Yang pertama adalah adanya jenis ketamin 25 botol besar dan beberapa piring di loker milik tersangka juga yang kami amankan tersangka R dan di bawah penguasaan dia. Jadi loker itu di bawah penguasaan dia yang berisi piring keramik yang disewakan dan ada beberapa kartu yang digunakan. Dari penggeledahan lanjutan, petugas menyita 2 lemari penyimpanan milik tersangka R. Polisi juga menyegel lokasi hiburan malam hingga waktu yang tidak ditentukan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Polisi kembali menangkap seorang pelaku pembacokan jaksa pada Senin dini hari. Kuasa hukum pelaku utama menyatakan motif pembacokan lantaran korban memeras tersangka berkali-kali atas perkara tahun 2024. Penyelidikan kasus pembacokan terhadap jaksa dan seorang ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang terus berlanjut. Polda Sumut telah menangkap 3 pelaku dalam kasus pembacokan ini. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku ketiga ditangkap pada Senin di hari atas nama Mardian Syah, warga Kecamatan Deli Serdang yang berperan sebagai pembonceng tersangka Surya Dharma. Sudah mengamankan 3 orang yang diduga pelaku. Yang pertama AFL alias K, itu adalah yang menyuruh perannya, kemudian SD alias G itu yang eksekutornya, kemudian yang terakhir yang kami amankan atas nama M alias B itu yang mengantarkan kendaraan. Kalau untuk motifnya Pak sampai saat ini sudah diketahui Pak? Ya, untuk motifnya saat ini Polda Sumatera Utara masih dalam pendalaman. Berarti ketiga tersangka ini sudah ditahan di Krimum ya Pak? Ya, kita sudah mengamankan di Polda Sumatera Utara. Ada tersangka lain Pak kira-kira Pak?
Kita sedang pendalaman, jika ada perkembangannya akan kami sampaikan. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Alpa Patria Lubis alias Kepot, otak pelaku kasus ini, pada Senin petang mengungkapkan motif pembacokan ini dilatar belakangi karena sakit hati pelaku berulang kali diperas oleh korban atas perkara penganiayaan dan perusakan pada tahun 2024 lalu. Ini dimulai dari tahun 2024. 2024 itu kan ada perkara dia yang ditangani oleh Jaksa Deli Serdang, kan gitu. Itu kasus penganiayaan dan perusakan. Nah, dari situ sih awalnya. Jadi pengakuan dari klien tersebut, dia menyatakan bahwasannya dia nggak tahan merasa seperti ditekan, kan gitu kan, dan dimintain dana, kan gitu kan, kayak dana sama oknum, kan gitu. Itulah dari situlah awal munculnya rasa dia terganggu, kan gitu kan, dan isinya kita tahu si pelakunya apa, kan gitu kan. Dan itu muncaknya 1 minggu yang lewat. Tatkala si korban ini meminta burung, dan di situ nggak disebutkan burungnya apa, kata si klien. Yang penting katanya burung yang bagus, kan gitu. Terus si klien ini bilang paling murah batu lah, kan gitu. Untuk siapa itu? Untuk bos, katanya. Untuk bos, kan gitu. Nggak sebutkan sih bos siapa. Itulah pernyataan dia. Menurut kuasa hukum, selain menyetor uang dalam jumlah besar, sebelum pembacokan, tersangka Alpa Patria mengaku diajak bertemu korban di perkebunan sawit milik korban dan diminta memberi burung. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Sebelumnya diberitakan seorang jaksa dan staf pegawai di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang menjadi korban pembacokan orang tak dikenal saat sedang memanen sawit di Desa Perbahingan, Kecamatan Kotari, Serdang Bedagai pada Sabtu pekan lalu. Kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jaksa fungsional di Deli Serdang John Wesley Sinaga dan Ansio Utabarat, staf pegawai kantor kejaksaan, dirujuk dari Rumah Sakit Haji Amri Tambunan, Kabupaten Deli Serdang, menuju salah satu rumah sakit di Kota Medan. Sebelumnya pada Sabtu sore pekan lalu, korban mendapat pertolongan pertama di Rumah Sakit Amri Tambunan karena menderita luka pada bagian lengan kanan akibat dibacok oleh orang yang tidak dikenal saat memanen kebun kelapa sawit miliknya di Desa Perbahingan, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut warga, kejadian berawal ketika kedua korban sedang ikut memanen sawit. Tiba-tiba 2 orang pria dengan menggunakan motor mendatangi kedua korban dan langsung membacok keduanya hingga mengalami luka pada bagian lengan dan dada. Mendengar jeritan minta tolong, warga mendatangi kedua korban dan langsung membawa keduanya ke rumah sakit. Kedua pelaku pembacokan melarikan diri dari kejaran warga. Apa kan Pak? Kami kan nunggu buah sawit di situ. Nggak bapak wewen itu kan. Tiba-tiba kan situ ada vario 2 naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku satu lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman kata dia. Rupanya nggak lama dibawa teriak, nggak tolong. Bang Wewen dibacok katanya gitu. Coba kejar itu, kejar ya kan. Gue bilang, kau yang ngejar, aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Itulah aku tolonglah bapak itu kan. Tolonglah bawa kantor polisi, Pak, ke rumah sakit katanya. Coba langsung kami larikan ke rumah sakit. Itu yang luka apanya aja bang, korbannya? Sini ya. Itu siapa? Siapanya yang luka bagian situ bang? Bang Wewen itu, Bang Johnnya. Korban kenal. Lagi ngapain korban itu bang di situ? Panen sawit. Kami kan tukang timbangnya, 2 ya. Setelah abang lihat bang, kondisinya nampak bang pelakunya udah lari Pak. Cuma nampak bang. Nampak. Ada berapa orang waktu itu? Abang 2. Pelakunya 2. Naik satu sepeda motor. Satu berarti. Diduga kejadian ini dipicu oleh kasus yang sedang ditangani oleh jaksa di Pengadilan Negeri Deli Serdang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.